Allah dengan zikir kepadanya, maka tidak sesuatu yang tidak bisa kita ukur dengan akal. Padahal hati itu sendiri kembali kepada asal manusia dengan hatinya itu, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a dan sebagainya. Kok bisa setenang ini, seindah ini hidup itu, Masya Allah. Suatu saat ada teman kita dari Jakarta yang kesehariannya di hidup berbisnis. Jadi bingung dok. Melihat ke sini, datang ke sini. Hanya semalam bisa mengambil satu pelajaran. Kok ada di dunia ini orang sepasrah di pondok ini katanya. Gak nyambut gawe kok mangan. Gak nyambut gawe. Bolak-balik mangan wedhus, akikoh bolak-balik. Sementara di luar ini orang sudah cari kerja ini, makanya tempe tahu dok, bungkusan dok. Sini Masya Allah. Kapan akikoh, kapan ini, kapan jajan ini sampai keleleran. Yang namanya saya lihat itu. Disahkan tadi, Masya Allah ya jajan, banyak aja kamu. Ya Rob. Makan enaknya ya. Palaman ya. Padahal ya ikannya gitu saja, Masya Allah ya. Dan ya, selanjutnya hidup seperti ini yang perlu kita cari. Yang perlu kita cari seperti ini saja hidup itu. Tapi ya setelah kita bisa memproses hati kita ini pada 3 hal yang diatur oleh Al-Quran. Pertama, qalbun salim. Enak qalbun salim itu. Jadi kapan enggak hasut-hasut enggak ada. Sudah kapan enggak merasa saya ini siapa. Karena nanti mesti kalau merasa saya itu siapa mesti tersinggung. Singgung. Sampai bagaimana Rasulullah itu memberikan aturan bahwa imam itu sampai Rasulullah dawuh wala yu'ammur rajulu fi baitih wala yu'ammur rajulu fi sultanih. Namanya imam itu berarti orang besar. Karena dia jadi imam karena dia berkemampuan untuk jadi imam, mungkin bacaannya, kemudian fikihnya ini. Katakan li'annahu kiai mamanya. Kiai. Tapi ketika Anda menjadi imam, menjadi orang yang punya kemampuan jadi imam, itu bukan berarti Anda harus selalu jadi imam. Jadi imam, di mana Anda berziarah di satu tempat. Memang Anda kiai, terus jalur kiai terus wae. Ya ndak. Ketika Anda sholat di situ ada imam rotib, maka imam rotib itu jauh lebih utama daripada Anda. Siapapun dia jadi imam, mungkin hanya Fatihah saja yang bagus, yang lain nggak tahu loh. Kamu sebagai seorang qori, fakih, alas, inti harus apa? Ya, jangan terus moro-moro jadi imam dewi, maju sendiri. Karena justru imam yang ada di situ itu jauh lebih tahu dengan keadaan, apa yang jadi wiridan, apa yang jadi kebiasaan. Itu membuat kemudian orang nyaman. Kalau kamu, siapapun kamu, dan ngimami, nggak tahu kebiasaannya, tentu apa? Kan sekalipun kamu pinter, tapi membuat kacaunya orang. Apa di situ? Ini dipres sama Rasulullah. Wala yu'ammur rajulu fi baitih. Jangan orang yang di rumahnya itu kemudian kamu imami. Wala yu'ammur rajulu fi sultanih. Karena setiap saya yakni ada rebu legian, enggak mau saya jadi imam. Terus ya di sodok-sodok di mana? Wakil ya, wakil. Jadi wakil. Bukan karena apalagi ada satu kaidah la isara fil ibadah, la isara fil ibadah. Jadi la isara fil ibadah.
Jadi siapa yang punya kedudukan di situ, dialah yang berhak. Itu satu contoh. Dari tiga keterangan ini kita maklumi, jadi kalau kita ingin, jadi hati kita ini mendapat penghargaan agung dari Allah, yang kemudian sudah tentu kembali kepada hadis innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum. Makanya satu saat perlu kita ini dipres. Ada seorang berbangga dengan rambutnya yang indah ini kuapan gundul kabeh sing enak iki. Hah? Gundul kapok masih kuning ganteng malah elek. Apalagi gundul foto bersama.